Assalamualaikum. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat bagian kedua. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah sifat grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, diskriminan. Yang ketiga, perubahan grafik fungsi kuadrat. Dan yang keempat adalah nilai maksimum dan minimum. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama adalah sifat grafik fungsi kuadrat menurut nilai A, B, dan C. Kita mulai dari nilai A. Nilai A menentukan jenis kurva. A lebih besar dari 0, kurva terbuka ke atas. A kurang dari 0, kurva terbuka ke bawah. Gambarnya, perhatikan, ini adalah gambarnya. A kurang dari 0, kurvanya terbuka ke bawah. Ini titik puncaknya, artinya bentuknya lengkung ke bawah. Kemudian A lebih dari 0, kurvanya terbuka ke atas. Seperti ini. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan untuk nilai B menentukan letak sumbu simetri. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 6 gambar. Yang atas untuk A lebih besar dari 0 dan yang bawah untuk A kurang dari 0. Yang pertama, gambar nomor 1, A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka sumbu simetri di kanan sumbu Y. Sumbu simetri garis yang putus-putus ya. Kemudian, gambar kedua, A lebih besar dari 0 dan B sama dengan 0, sumbu simetri tepat di sumbu Y. Jadi sumbu simetri berhimpit dengan sumbu Y. Pada gambar 3, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Sumbu simetri di kiri sumbu Y. Ingat, garis putus-putusnya adalah sumbu simetri. Kemudian untuk A kurang dari 0, gambar keempat, A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, sumbu simetri di kiri sumbu Y. Kemudian yang gambar 5, A kurang dari 0, B sama dengan 0, sumbu simetri tepat di sumbu Y. Dan gambar ke-6, A kurang dari 0, B lebih dari 0, sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan untuk nilai C. Nilai C menentukan letak titik potong kurva dengan sumbu Y. Jika C sama dengan 0, kurva akan melalui titik 0,0. Jika C lebih dari 0, kurva akan memotong sumbu Y positif. Dan jika C kurang dari 0, kurva akan memotong sumbu Y negatif. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan pada poin 2, yaitu diskriminan. Diskriminan digunakan untuk mencari hubungan kurva terhadap sumbu X. Perhatikan gambarnya. Yang pertama, D lebih besar dari 0. Kurva akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian D sama dengan 0, kurva akan memotong sumbu X di 1 titik atau sebagai titik puncaknya. Kemudian yang ketiga, D kurang dari 0, kurva tidak memotong sumbu X. Ini berlaku untuk A kurang dari 0 ataupun A lebih dari 0. Paham ya adik-adik?
Adik-adik, kita lanjutkan pada poin 3, yaitu perubahan grafik fungsi kuadrat. Fungsi awal f(x) sama dengan e kuadrat, maka fungsi baru f aksen x, hasil geserannya sebagai berikut. Yang pertama, digeser h satuan ke kanan, maka hasil f aksennya sama dengan x dikurangi h dalam kurung kuadrat. Yang kedua, digeser h satuan ke kiri, maka f aksen x sama dengan x ditambah h dalam kurung kuadrat. Yang ketiga, digeser k satuan ke atas, maka f aksen x-nya sama dengan x kuadrat ditambah k. Nomor 4, digeser k satuan ke bawah, maka f aksen x-nya sama dengan x kuadrat dikurangi k. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Soal nomor 86. Grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah x yang diperoleh dari grafik fx sama dengan x kuadrat. Cara yang tepat adalah dari x kuadrat ke x kuadrat ditambah 3. Berarti kita gunakan rumus yang ke-3. X kuadrat ditambah k. Berarti digeser 3 satuan ke atas. Jawabannya adalah D. Paham ya adik-adik? Kemudian soal nomor 87. Grafik fungsi qx sama dengan x dikurangi 1 dalam kurung kuadrat dapat diperoleh dari grafik px sama dengan x kuadrat. Cara yang tepat adalah, kita lihat bentuknya x dikurangi 1 dalam kurung kuadrat, berarti rumus nomor 1. Digeser h satuan ke kanan, maka jawabannya adalah digeser 1 satuan ke kanan. Jawabannya adalah A. Paham ya adik-adik? Kemudian soal nomor 88. Grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 4 dapat diperoleh dari grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Cara yang tepat adalah tambah 4 diperoleh dari min 1. Dari min 1 ke 4 itu berjalan berapa langkah atau geser berapa langkah? Min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 5 satuan. 5 satuan. Kita pilih B atau D. Karena positif, maka satuannya ke atas. Sesuai dengan rumus nomor 3 dan 4. Maka kita pakai yang ketiga. Jawabannya B. Paham ya adik-adik? Yang nomor 89, grafik fungsi Lx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dapat diperoleh dari grafik Kx sama dengan x ditambah 1 dalam kurung kuadrat. Cara yang tepat adalah, ini sebenarnya ada dua cara. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 yang pertama, Kx sama dengan x ditambah 1 dalam kurung kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, sedangkan Lx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, dari 1 ke min 3. Ini naik atau turun? Berarti turun. Turun berapa? 4 angka. Berarti jawabannya min 4. Maka
Jawabannya adalah menggeser 4 satuan ke bawah. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan pada poin 4, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Perhatikan kurvanya adik-adik. Untuk kurva A lebih besar dari 0, kurvanya akan terbuka ke atas. Ini sebagai titik minimum. Kemudian pada kurva A kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Ini untuk titik maksimum. Sebenarnya titik maksimum dan minimum itu sama-sama titik puncak. Sama-sama titik puncak XP dan YP. Titik puncak rumusnya min B per 2A, min D per 4A. Ini kita sudah pernah bahas di video yang pertama waktu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nilai maksimum atau minimum itu sama dengan min D per 4A atau titik Y-nya, titik Y puncaknya. Kalau min B per 2A kan kemarin sudah disampaikan di video yang sebelumnya adalah sumbu simetri. Jadi saya ulangi lagi, nilai maksimum atau nilai minimum itu rumusnya min D per 4A. D rumusnya B kuadrat min 4AC. Paham ya adik-adik? Nah adik-adik, kita sudah pelajari tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, diskriminan, dan nilai maksimum dan minimum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe Math Classku, dan jangan lupa kalian share juga, like, dan komen. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum.